kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ila anqal. Hikmah yang ke-8. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluka. Idza fataha laka, jika Allah telah membuka jalan bagimu, telah membuka untukmu wijhatan minat ta'arrufi, satu bentuk atau sesuatu yang menjadikan engkau kenal Allah, fala tubali ma'aha, jangan peduli lagi setelah itu an qalla amaluka, tentang sedikitnya amalmu. Artinya, sebentar saya kasih mukadimah dulu, bahwa orang sampai kepada Allah itu ada dua model. Yang pertama adalah dengan berusaha. Orang kenal Allah, dan hakikat wali kekasih Allah itu kenal Allah, namanya arif billah. Bagaimana kita kenal Allah? Kenal Allah dengan dua cara. Kita berusaha mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Belajar, lalu berzikir, melakukan sholat, sampai kita belajar khusyuk, menemukan kekhusyuan, sampai kita selalu rindu untuk beribadah, sampai kita menjadi ahli Allah. Kemudian inilah arif billah, kenal Allah, tapi kita mulai dengan cara beribadah yang banyak. Puncaknya adalah sampai makrifat kepada Allah. Sehingga apa? Karena dia kenal Allah, susah bermaksiat. Karena dia merasa dilihat oleh Allah, karena sudah makrifat kenal Allah. Jadi ada orang kenal Allah dengan cara berusaha seperti ini. Kita ini ngaji, mengamalkan, zikir, sedekah, berbuat amal yang baik kita untuk kenal Allah. Ada lagi hamba yang tidak pakai usaha, tapi tiba-tiba diberi oleh Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Dia adalah mungkin orang bandel, melakukan maksiatan dan sebagainya. Tak tanya berubah di malam harinya, esok langsung berubah menjadi orang khusyuk, nggak pakai usaha. Nah ini berarti Allah mengenalkan dirinya kepada orang tersebut. Maksudnya dipilih oleh Allah. Maksudnya apa? Hei hambaku, aku datang kepadamu. Ini loh, dibuka hatinya hamba tersebut. Fatha, Allah membuka hamba tersebut, sehingga hamba itu nggak pakai usaha, nggak ngaji, nggak kumpul-kumpul dengan tempat yang baik, tiba-tiba langsung esok hari menjadi ahli sujud. Seperti yang pernah terjadi seperti Ibnu Mubarak, kemudian Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah orang yang dengan bergelimang kejahatan, ternyata dalam waktu semalam berubah menjadi orang baik, sampai disanjung sampai hari ini kesolehannya, wali baik. Jadi untuk sampai kepada Allah ini, orang sampai kepada Allah ada dua model. Usaha dengan kita melakukan amal soleh dan sebagainya. Yang kedua adalah dipilih oleh Allah. Nah ini yang pertama. Kalau sudah Allah membuka cara kenal, maksudnya mengenalkan dirinya kepadamu, maka yang tumbuh di hatimu adalah keimanan. Sehingga tiba-tiba padahal kemarin dirimu adalah orang yang senang bermaksiat, tapi hari itu menjadi takut. Padahal nggak pakai belajar sebelumnya, nggak pernah ngaji, tiba-tiba langsung tobat. Enggak, aku tidak mau haram, astagfirullah, enggak mau. Nah ini Allah mengenalkan diri kepadamu. Lah kalau sudah Allah mengenalkan diri kepadamu, berarti langsung kenal Allah. Makanya amal nggak berarti. Karena apa? Engkau sampai kepada Allah tidak dengan amal. Tapi jangan salah, bukan berarti setelah itu tidak beramal, tidak. Artinya ada menuju kepada Allah dengan amal. Amal itu sebagai tangga. Amal kita beramal, tangga untuk sampai kepada Allah. Tapi ada orang yang sudah langsung sampai kepada Allah, nggak pakai tangga, langsung Allah mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut, sehingga dia tanpa usaha tiba-tiba menjadi orang yang takut kepada Allah. Baik, ini adalah gambaran seperti itu. Cuman kita baca dulu. Falatubali maha an qalla al amalu. Jadi amal menjadi tidak berarti karena Allah sudah mengenalkan kepadanya. Jangan salah, bukan berarti setelah itu tidak beramal. Artinya gini loh ya, orang sudah jadi. Ada orang berusaha melakukan sholat, menuntut ilmu, belajar bertahun-tahun di pondok, mengamalkan ilmunya, terus sampai menjadi orang kenal Allah. Ngaji seperti ini tiap hari, zikir, kenal guru-guru, sampai kenal Allah. Jadi paketnya gimana? Paketnya dia beramal banyak, kemudian sampai kenal Allah. Yang satu langsung kenal Allah, karena Allah mengenalkan kepadanya. Berarti amal nggak kepake bagi dia.
Karena tidak pakai amal dia, maksiat, maksiat dipilih oleh Allah. Ini kisahnya seperti itu. Kemudian ini bukan mengatakan amalmu tidak perlu, bukan. Jadi amal tidak pakai lagi karena dia tidak pakai tangga amal. Allah langsung mengangkat dia. Tapi setelah dia menjadi seorang arif billah, menjadi orang ahli amal nanti. Sekarang ini bicara tentang proses menjadi kekasih Allah tuh gimana. Dalam Al-Quran disebutkan Allah yajtabi ilaihi ma yasha. Allah itu ada dua model. Allah yajtabi ilaihi ma yasha. Allah akan yajtabi, memilih di antara hamba-hambanya, ditarik menjadi hamba yang mulia sesuai yang Allah kehendaki. Enggak pakai muqaddimah sebelumnya, bukan penuntut ilmu, bukan ini, tapi sudah yajtabi ilaihi ma yasha. Allah angkat orang tersebut sesuai yang Allah suka, sehingga tiba-tiba menjadi orang yang dekat kepada Allah. Wa yahdi ilaihi may yunib, ada lagi orang yang diangkat oleh Allah, tapi caranya inabah, dia berusaha dulu baru nanti Allah sambut. Nah, sekarang ini kita baca dulu. Fa innahu ma fatahaha laka, yang Allah bukakan untukmu. Maksudnya Allah membuka diri, artinya Allah telah mengenalkan dirinya kepadamu. Illa wa huwa yuridu ayyata'arraf ilaika. Jika Allah telah membuka jalan, berarti Allah yang menghendaki engkau untuk kenal Allah secara langsung. Jadi Allah mengenalkan dirinya kepadamu. Mengenalkan ini bukan kenalan manusia, bukan maksudnya menjadikan orang. Jadi gini, orang kenal Allah tuh, ada orang ngerti namanya Tuhan, Tuhan, Allah, tapi nggak kenal dengan hatinya. Buktinya apa? Nggak takut dia, masih tetap jalan. Berarti belum kenal Allah. Lah kenal Allah kan perlu diasah, zikir, sholawat, sehingga menjadi nangis ya saat lihat maksiat. Berarti dia kenal Allah. Ada satu nggak pakai muqaddimah, sholat dan sebagainya, tiba-tiba menjadi orang yang takut kepada Allah. Sama, dia sampai puncak yaitu ma'rifat kepada Allah, arif billah. Nah, perbedaannya, kalau yang pertama tadi, ini yang disebutkan, orang tidak pakai usaha-usaha tapi tiba-tiba kenal Allah. Nah, ini kalau sudah dibukakan semacam itu, istimewa orang ini. Alam ta'lam, apakah kau tidak tahu? Anna ta'aruf wa muriduhu. Kalau Allah mengenalkan diri, berarti Allah yang, maksudnya Allah datang dengan hidayah, Allah datang dengan bimbingannya kepadamu, Allah berikan kepadamu, Allah memberi kepadamu hadiah, yaitu apa? Petunjuk, hidayah, taufik, sehingga kamu jadi baik. Wal a'mal, kalau kamu beramal baik, beramal yang banyak, anta muhdiha, kau berikan kepada Allah, agar dengan amal ini nanti kamu kenal Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Coba kau bandingkan apa yang kau berikan dengan apa yang Allah berikan, mana yang lebih agung? Apa yang engkau berikan dan apa yang Allah berikan, mana yang lebih agung? Tentu lebih agung adalah apa yang Allah berikan. Sebesar apapun yang diberikan, contoh dalam manusia saja, kalau ada seorang rakyat memberikan kepada raja sebesar apapun hadiahnya, ya biasa bagi raja, karena raja punya segalanya. Ada misalnya ada seorang petani yang punya tanaman banyak, mungkin 1 hektar dapat 10 ton atau 4 ton, dihadiahkan kepada seorang raja, semua hartanya, bahkan menurut dia kan besar, semua hartaku aku berikan kepada raja biar raja senang. Ya bagi raja ya senang, terima kasih, kau adalah seorang budak, seorang hamba yang, seorang rakyat yang baik, senang saja. Tapi kalau pemberian seorang raja kepada rakyat, sekecil apapun dihargai, karena siapa yang memberinya nanti. Pemberian dari seorang raja, ini gambaran dari manusia. Sekarang kalau dari Allah bagaimana? Artinya amal yang kau lakukan itu, engkau seolah-olah memberikan hadiah kepada Allah. Ini ya Allah, amal yang aku lakukan, terimalah ya Allah dari kita. Tapi yang satu lagi, sehingga dengan amal ini Allah angkat seorang hamba, sehingga dengan amalnya dibersihkan hatinya menjadi kenal Allah. Berarti kita memberikan kepada Allah amal kita, dan Allah tidak butuh dengan amal kita, tapi kita memberikan pada amal kita gambarannya. Tapi yang satu lagi, Allah yang memberi langsung, aku beri hidayah kau, maka pemberian Allah tentu lebih istimewa. Artinya ini adalah makom. Dan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan ini tentang kisah bagaimana orang sampai kepada Allah. Ada 2 model. Yang model pertama adalah orang yang tiba-tiba dia diangkat oleh Allah. Yang kedua adalah berusaha lalu sampai diangkat oleh Allah. Nah sekarang bagaimana? Berarti ada 2 model manusia. Sekarang dirimu itu bagian yang mana?
Baik, enakan yang pertama, ajib yang pertama tadi, nggak pakai ibadah, bandel, nggak sholat, sebagainya, langsung diangkat jadi wali. Iya kalau dipilih dirimu, kan pilihan Allah. Kapan Allah memilihmu? Artinya ada orang seperti ini, dan kita bisa menemukan ada orang, mungkin ada seorang yang katanya bandel dengan dunia film, banyak kita menemukan kisah-kisah tentang artis-artis yang tiba-tiba hijrah, orang yang dari kejahatannya hijrah. Ya itulah orang yang diangkat oleh Allah, padahal dia nggak pernah hadir majelis taklim sebelumnya, tiba-tiba tersentuh, sehari saja berubah menjadi baik. Nah lah kalau udah sini, waduh, kalau saya nunggu diambil oleh Allah menjadi orang mulia, wah nggak datang-datang. Baik, berarti ini adalah kisah tentang orang mulia dengan cara ini. Tapi ada satu lagi yang kamu bisa untuk sampai kepadanya, tapi namanya usaha, al-inabatu, berusaha. Jadi kamu berusaha, kamu belajar, mengamalkan ilmu, berusaha membersihkan hati, berzikir, sedekah, maka amal-amal baikmu itu adalah pendorong, katrolmu untuk sampai kepada Allah, sehingga engkau kenal Allah. Lah sekarang kita lakukan yang mana? Wah, saya yang pertama saja. Iya kalau dipilih dirimu. Baik, kalau sudah yang pertama tadi, kalau benar dirimu yang pertama, amal nggak penting lagi. Karena apa? Nggak pakai tangga lagi, dia langsung dipilih oleh Allah. Tapi ingat, semua yang sudah dipilih oleh Allah nanti pada akhirnya, kalau orang makrifah kepada Allah, paling bagusnya ibadahnya. Maka kalau sudah makom, ini wilayah kekasih Allah, bukan orang kurang ibadahnya, semakin giat ibadahnya. Jadi ini ibadah sampai makrifah kepada Allah semakin giat. Yang semula tidak pernah ibadah diangkat oleh Allah menjadi ahli ibadah. Sampai baginda Nabi adalah imamnya para wali, adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga, tempat mulia dengan segala kemuliaan, ternyata beliau adalah orang yang sangat kuat ibadah, hatta tawarramat qadama, sampai kakinya itu bengkak. Begitu juga kalau orang arif billah kenal Allah, dia paling takutnya kepada kemaksiatan. Baik cara yang mana saja terserah. Maksudnya apa? Kalau memang dirimu waliullah, gitu loh maksudnya. Itu kata Ibn Atullah. Kalau memang kamu itu wali, pasti karena kamu kenal Allah. Baik caramu maksiat, ternyata dipilih oleh Allah menjadi wali, atau beribadah sampai jadi wali. Maka di saat kau menjadi wali karena kau kenal Allah, lihat, engkau akan semakin hebat dalam ibadahmu, mendekatkan diri kepada Allah, karena mensyukuri semakin khusyuk. Lah kok ada wali nggak sholat, ini wali apa? Hah? Wali syaitan. Ada wali tidak sholat, wali aneh-aneh, nggak ada. Wali paling menjaga syariat Rasulullah. Imam Abu Yazid Al-Bustami suatu ketika mendengar tentang kisah seorang yang dianggap sebagai wali, dan biasa orang soleh rindu dengan orang soleh. Akhirnya dicari tempat tersebut, akhirnya dilihat orang yang dianggap wali itu ternyata adalah lagi sholat. Masya Allah, dia terkagum, lagi sholat. Dia selesai sholat, melakukan sholat, kemudian keluar. Dulu masjid bukan seperti ini, tiba-tiba buang dahak di masjid, di tembok masjid begitu. Langsung kaget. Lalu saya Abu Yazid Al-Bustami langsung minggir, mundur. Wa kaifa yu'manu bi asrarillahi ma lam yuhafid ala syara'iillah. Wong zahir syariat saja tidak menjaga, bagaimana Allah akan memberikan batin kemuliaan di dalamnya? Enggak ada. Wali harus orang yang paling punya adab, wali harus orang yang paling menjaga, wali harus orang yang paling kuat ibadah. Wali ngantuk itu nggak ada wali. Makanya kekasih Allah, orang yang sangat terserah caranya itu mana saja, nggak penting itu tadi. Bukan nggak penting maksudnya, ya kalau sudah jadi wali ya sudah, nggak penting lagi. Karena amal nggak berarti lagi untuk menuju kepada Allah, karena dia sudah sampai kepada Allah. Bukan berarti tidak beramal, jangan salah ini, membaca hikmah ini bisa salah paham nanti. Jadi nggak perlu deh amal. Memang dia tidak pakai amal kok sampai kepada Allah, tiba-tiba dipilih oleh Allah, tidak pakai usaha amal, tapi sudah dipilih oleh Allah, maka menjadilah dia kekasih Allah. Allah mengenalkan dirinya kepadanya, karena Allah mengenalkan dirinya kepadanya, maka dia selalu kenal Allah. Sehingga apa? Baginya susah untuk maksiat, tidak melihat semesta kecuali yang diingat adalah Allah. Sehingga dia melihat orang fakir kecuali ingin menyantuni, dia lihat ibundanya kecuali ingin berbakti, lihat anak kecuali ingin mendidik dengan benar, lihat usaha kecuali ingin dibersihkan dari keharaman, karena dia wali. Dan lihat kalau sudah nanti menjadi orang yang kenal Allah, sudah Allah mengenalkan diri kepadanya, atau dia kenal Allah dengan usahanya tadi, maka ketahuilah
orang tersebut nggak penting di dunia itu gelarnya apa. Mungkin dia adalah seorang pakar atom yang kacamatanya tebal, tapi dia menjadi kekasih Allah. Karena apa? Yang dirindukan hanya bagaimana dapat ridha Allah. Mungkin seorang saudagar kaya dia, dan paling kaya sedunia, yang dipikirin adalah bagaimana kekayaanku untuk umat Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi gelar di dunia nggak penting lagi, apakah itu ustadz, kiai, pejabat, rakyat, kaya, melarat, nggak penting itu. Karena apa? Sudah kenal Allah. Maka kalau menjadi pejabat, menjadi adalah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Kalau menjadi orang kaya seperti seperti Abdurrahman bin Auf, menjadi seorang fakir seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, tetap kekasih Allah. Itu kan gelar di dunia ini. Tapi di hadapan Allah adalah kekasih Allah, bukan si kaya, bukan si pejabat, bukan si melarat, bukan, kekasih Allah. Kalau sudah kekasih Allah, lihat dunia nggak berarti lagi bagi dia. Lihatlah dia si Uwais Al-Qarani, dengan kesederhananya makannya pun adalah berbagi dengan anjing. Dia tidak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya tabungan, tapi disanjung sampai hari ini. Disebut-sebut dia masyhur di ahli langit, bahkan masyhur di bumi. Siapa tidak kenal Uwais Al-Qarani? Bagaimana cara makannya Uwais Al-Qarani? Dia tidak pernah punya simpanan, tidak punya tabungan, nggak punya apa. Tapi ternyata makannya bagian Uwais itu, kalau makan ke tempat sampah, ada roti yang dibuang itu, ada anjing, ya anjing kamu sebelah sana saya sini ya, kita bagi-bagi ya. Dan setelah itu yang paling bagus dipinggirin lagi, dia ngambil yang tengah-tengah, yang jelek adalah disisihkan, dia tengah-tengah, yang paling bagus dibungkusi keliling mencari orang yang lebih fakir dari dia. Allah, yang fakir saja masih berusaha untuk berbuat baik untuk orang lain, bagaimana kita yang sudah cukup tidak sadar untuk berbuat baik untuk orang lain, sudah begitu pengen jadi wali model apa kira-kira kan gitu. Baik, ayo kita koreksi diri kita sendiri. Semoga Allah mengangkat kita menjadi kekasih-kasih. Semoga Allah mengenalkan dirinya kepada kita, sehingga hati kita selalu kenal Allah. Dalam segala keadaan kita selalu ingat Allah dan kenal Allah, sehingga menjadilah kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Dalam aktivitas kita, gerak-gerik kita dengan Allah, sehingga susah kita bermaksiat, susah kita melakukan keharaman, susah berbuat zalim. Karena apa? Kita telah mencintai orang yang ahli ijtiba, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ahli inabah, sudah kenal Allah dengan usaha-usaha kita. Dan semoga yang kita lakukan ini adalah diterima oleh Allah, menjadi sebab kita kenal Allah yang sesungguhnya, menjadi kekasih-kekasih Allah. Wallahu a'lam bishawab.